The very basic lighting technique. 3-point lighting. Kali ini kita akan ngebahas standar lighting dalam dunia broadcast atau dunia film, dunia video lah, pervideoan, audio visual, yaitu 3-point lighting. 3-point lighting, di mana ada key light, kemudian ada fill light, kemudian backlight. Dah, cuman 3 itu doang. Kayak lebih enak kalau sambil ngejelasin sambil gue kasih tahu dari awal ya. Jadi gue mati-matiin dulu sebentar. Key. Nah, ini kondisi ruangan atau kamar gue, dimana tempat gue ngerekam video ini kalau nggak ada cahaya sama sekali atau lampu. Kemudian gue nyalain key lightnya. Nah, ini key light. Key light ini gue pakai LED. Tipenya apa gue lupa. Pokoknya ini LED light dari Pixel. Gue beli sekitar tahun 2014 atau 2013 ya. Pokoknya gitulah. Di pasar baru, MLM Foto. Key light ini gue taruh 45 derajat dari arah gue. Jadi di sini nih. Gue naruhnya di sini. Karena ini udah meja komputer, jadi nggak bisa naruh light stand karena di sini udah meja. Jadi gue taruh di atas meja, ada kayak lemari gitu, gue taruh di atas lemari. LED-nya gue nyalain 100% intensitasnya. Kemudian gue boncing ke tembok putih yang ada di sebelahnya. Boncing itu gue pantulin. Jadi LED-nya itu nggak langsung ke arah muka gue, tapi ke tembok dulu. Baru dari pantulan yang tembok itu, karena tembok gue warna putih, jadi pantulannya baru ke muka gue dan ke tembok-tembok yang ada di belakang. Lumayan. Oh ya, key light ini adalah cahaya utama yang intensitasnya paling besar di antara fill atau backlight. Kalau kita ngebahas 3-point lighting ya. Jadi key ini adalah kunci utama. Ya maksudnya mungkin itu ya. Jadi cahaya utama dari gambar atau dari scene yang kita rekam. Contohnya ini cahaya utama gue dari sini. Kemudian ada fill light. Nah, untuk video ini gue nggak pakai fill light. Jadi gue cuma nyontohin aja pakai styrofoam, ada putih, ada hitam kayak gini. Nah, sebenarnya light yang dimaksud dari sini tuh nggak harus selalu lampu ya. Jadi bisa juga berupa pantulan kayak yang gue pakai, ataupun matahari. Jadi sebutannya bukan light sebagai lampu, tapi cahaya mungkin ya. Jadi gue di sini mau nyontohin kalau gue mau pakai fill light. Kalau gue taruh sisi hitam, pantulan dari yang key-nya ini, yang mantul ke muka gue itu namanya anti fill. Jadi dia nggak memantulkan, bahkan cenderung menambah shadow atau menambah gelap area muka yang tidak terkena cahaya ini. Mati sebelah sini ya, karena cahaya key-nya dari sini. Tapi kalau gue taruh yang warna putih, ini reflektor istilahnya. Kalau misalkan ini gue ngeliat monitor ya, tanpa fill, tapi kalau gue taruh reflektor, nah kelihatan kan bedanya. Ini tanpa fill, ini kalau gue kasih fill light. Oke. Gue ini di sini sebutannya apa ya? Subjek atau objek. Jadi fill light ini berfungsi untuk menambahkan atau mengurangi intensitas shadow. Apa sih? Jadi istilahnya fill ini bisa aja sih kita taruh lampu di sini atau cahaya dari sini ke sini. Tapi karena kekurangan LED gue jadi pakai ini. Nah, ini itu fill light itu untuk mengisi shadow di bagian sini yang tidak terkena cahaya dari key light. Jadi untuk mengisi atau mengurangi shadow di arah berlawanan dari key light gue. Subjek, pokoknya dari gue sinilah saya. Begitulah kurang lebih. Nah, karena di sini gue nggak pakai fill light karena gue ingin memperlihatkan sisi jahat gue yang ada di shadow gue. Gue pengen, memang konsep yang gue pengen buat, shadow gue pengen gue bikin lebih keras. Kemudian yang ketiga itu ada backlight. Sebentar. Out of frame LED-nya, tapi itu gue pakai Ulanzi VL120 LED yang cuma segede gini, sekotak gini. Sorry, gue liat lagi monitor ya, bentar. Nah,
Jadi backlight itu mengisi edges ini nih, apa sih? Pinggiran-pinggiran dari subjek, objek dari gue lah, pinggiran gue sini. Ini seperti kalau kelihatan. Nah, itu di tangan gue ada biru-biru, sama di sini ada biru-biru. Untuk fungsinya V-light ini untuk memisahkan antara gue sebagai subjek, objek, apa sih ya? Memisahkan antara saya, badan saya ini dengan background. Menciptakan visual yang looks real mungkin. Jadi dibikin agak ada dimensinya sendiri. Jadi gue itu nggak gepeng dan nempel di belakang gitu. Jadi gue nih ada loh nih, ini tuh bentuk badan bulat. Jadi memisahkan antara gue sebagai subjek atau objek dengan background. Nah terus kalau lampu yang di belakang seperti lampu ada biru dan merah, ini tidak termasuk dalam apa sih 3-point lighting. Ini cuman gue pakai karena kayaknya lagi musim di YouTube atau di dunia perfotoan, warna-warna neon atau warna biru, RGB gitulah lagi ngetop banget kan. Jadi gue pakai aja buat keren-kerenan aja, nggak ada fungsinya itu sebenarnya. Kalau mau memperlihatkan apa nih, bukan rak ya, gantungan dan itu meja make up, ya pakai lampu putih aja biar natural gitu. Cuman ini buat gaya-gayaan doang di belakang. Kecuali backlight gue kasih warna biru itu untuk mengistilahkan atau motivasinya adalah motivate light, bisa gak ya? Ya pokoknya lampu biru itu seolah-olah adalah cahaya dari si tangan gue kemana? Nah, cahaya dari biru-biru yang nggak penting ini di belakang. Bukan nggak penting ya, lebih ke buat gaya-gayaan doang. Lampu gaya-gayaan ini seolah-olah lampu itu menerangi sampai ke gue, nah, sampai sini. Padahal enggak, karena kalau gue matiin lampu backlight gue, cahayanya tuh nggak akan nyampe ke sini, nggak akan kelihatan. Jadi kurang lebih seperti itu 3-point lighting, yaitu ada key light, lampu utama, lampu yang paling terang, kemudian ada fill light untuk mengisi atau menaikkan shadow, menerangkan bagian dari yang tidak tercakup atau tidak diterangi oleh key light. Kemudian ada backlight. Backlight tuh nyorotnya atau ke belakang kita ya, ke sini ya. Itu untuk memberikan efek dimensi dan memisahkan antara objek dengan background objek kali ya. Ya pokoknya memisahkan badan saya dengan background di belakang. Sebenarnya backlight ini intinya sih cahaya yang dari belakang ke arah badan saya ini atau objek gitu ya. Jadi nggak cuman backlight, kita bisa aja pakai side light. Posisinya ini kan kayak berlawanan dengan key light. Nah kalau side light mungkin agak ke samping sedikit, jadi arah cahayanya dari sini agak nyorot ke samping sini, itu side light. Kemudian ada rim light. Rim light tuh bener-bener cuman ngasih batas doang di perbatasan badan saya ini. Kemudian ada hair light. Hair light ya sesuai nama ya, dia cuman menyinari kepala, apa sih, rambut, kok kepala, hair, rambut. Jadi ada itu semua sepertinya sih masuk dari bagian backlight. Seperti yang tadi gue bilang di awal, kenapa 3-point lighting ini menjadi standar. Sebenarnya nggak baku juga ya, tapi seolah-olah ini tuh standarnya lah dari dunia industri. Satu, mungkin karena sistem inilah yang dianggap paling efektif dengan lampu yang tidak banyak atau cahaya yang tidak banyak, sumber cahaya yang tidak banyak, hanya 3 kan tadi. Terus juga ini cukup baik untuk memberikan visual yang terbaik. Gimana sih? Secara visual itu tadi menciptakan dimensi yang baik, kemudian juga efektif. Mungkin kalau efektif nih cuman perkiraan gue aja. Dengan lampu seminimal ini, cahaya minimal ini, bukan lampunya ya, tapi sumber cahayanya ya, atau arah cahayanya seminimal ini bisa memberikan efek yang terbaik bagi visual experience Anda. Tapi bukan berarti ini menjadi patokan wajib atau baku bagi lo yang ingin mencahayai scene-nya atau shotnya atau
atau ingin mencahayai set seperti ini bukanlah patokan wajib, tergantung dari konsep, tergantung dari set yang ada, tergantung dari konsep yang lo inginkan. Itu masih bisa aja dirubah-rubah gitu. Lo bisa aja nggak pakai keylight, lo bisa aja nggak pakai backlight, tergantung konsep yang lo inginkan dan yang ingin lo sampaikan dari visual yang lo berikan. Contohnya kayak di sini, gue nggak pakai V-light kan. Tadi udah gue kasih contoh kan, gue nggak pakai V-light karena gue memang, sebentar gue liat monitor ya. Karena gue pengen memang memberikan kesan misterius. Nggak misterius juga, cuman gue memang suka gambar yang nggak terang tapi nggak gelap gitu. Lo masih bisa lihat sekitar. Kembali lagi ke yang gue bilang bahwasanya 3-point lighting ini bukanlah hal yang baku. Karena banyak juga cinematographer atau DP dari luar yang hanya menggunakan 1 lampu atau 2 lampu, balik lagi ke sini 3 lampu, 3 cahaya ya gitu, salah gue ngomong lampu nih. 1 sumber cahaya, 2 cahaya, 3 sumber cahaya, atau bahkan 10 sumber, 20 sumber. Itu ya bisa aja, balik lagi ke sesuai konsepnya. Apa yang mau lo sampaikan melalui visual dari shot atau set ini gitu. Contohnya kalau gue dari shot ini gitu kan. Jadi kalau teman-teman lagi belajar, saya juga lagi belajar, kita semua belajar, sama-sama belajar. Gue cuman mau ngasih tahu bahwasanya sinematik itu nggak sebatas hanya dengan 24 frame per second atau aspek rasionya yang tipis-tipis, kemudian harus depth of field tipis gitu, yang bener-bener 1.8 atau 1.2, 0.7 itu dipakai. Itu ngeri banget itu jadi askamnya. Atau sebuah video harus di grading pakai LUT, harus pakai S-Log, harus pakai V-Log, nanti di grading jadi kayak gini. Iya, itu memang salah satu cara untuk menciptakan cinematic look. Tapi bukan itu aja gitu, masih banyak aspek lain. Seperti salah satunya lampu atau cahaya. Cara menyampaikan cerita melalui cahaya itu juga salah satu aspek dari sinematik. Wih, gaya banget omongan gue. Bukannya nggak boleh, bukannya gue ngelarang atau bukannya gue mau nyinyir gitu, enggak. Cuman lo boleh kok pakai banget, boleh banget. Gue juga dulu waktu baru-baru belajar, bahkan sampai sekarang pun gue masih gitu pakai S-Log atau picture profile yang flat. Tapi kita kan juga harus belajar hal lainnya gitu, bahwasanya cinematic look itu gak cuman sebatas itu, banyak loh hal lain gitu. Jadi jangan sampai apa yang ada di pikiran kita tuh cuman harus gini, enggak. Mari kita belajar bersama-sama. Salam. Udah berapa kali bikin masih gak punya intro dan outro. Bahkan gue juga gak perkenalan lo tadi. Siapa aku? Nantikan di video-video berikutnya aja lah untuk kamu tahu siapa aku. Aku siapa? Gak penting soalnya aku siapa.